Tanah Toraja merupakan destinasi terakhir yang kami kunjungi dalam perjalanan di Pulau Sulawesi. Selain memiliki wisata alam yang indah, Tanah Toraja terkenal dengan berbagai tradisi unik yang kaya akan nilai spiritual. Tongkonan yang menjadi ikon Toraja bukan sekedar rumah adat, tetapi memiliki makna penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Toraja. Megahnya patung Yesus di puncak Bukit Buntu Burake menjadi pesona bagi setiap pengunjung yang datang. Tangannya yang terbuka lebar dan wajahnya yang teduh tampak seperti tengah memberkati Tanah Toraja. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Jam setengah 8 malam kami tiba di kota Palopo setelah menempuh 3 jam perjalanan dari desa Cendana Putih. Momen kebersamaan dengan paman akhirnya berakhir di sini. Setelah selama 4 hari mengantarkan kami mengunjungi beberapa keluarga di Sulawesi. Yo beli. Ya, makasih. Yo. Ya. Keesokan harinya, kami mengawali pagi dengan jogging pagi. Rute yang kami ambil di sekitar hotel tempat kami menginap. Selepas jogging, kami dijemput oleh Ibu Risma untuk menikmati kuliner dan mengunjungi beberapa spot wisata di kota Palopo. Ibu Risma merupakan teman kuliah ibuku ketika melanjutkan studi di kota Malang.
di salah satu rumah makan favorit di kota Palopo. Kami memulai perjalanan menuju Tanah Toraja. Dari kota Palopo menuju Tanah Toraja, jaraknya sekitar 68 km dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan dengan rute menanjak disertai dengan tikungan-tikungan tajam. Destinasi pertama yang kami kunjungi di Tanah Toraja adalah Desa Ketekesu. Ketekesu terletak di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikuna, Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara. Desa Ketekesu menawarkan wisata tradisional di Toraja. Desa ini tidak berubah sejak pertama kali berdiri. Di desa ini, wisatawan dapat melihat rumah adat tongkonan yang berjajar rapi. Desa ini juga terkenal dengan pemakaman adat Toraja, di mana jenazah diletakkan di tebing dan gua yang berada di belakang desa. Di sini juga ada beberapa makam yang dianggap sudah modern, yaitu makam yang menggunakan bangunan seperti rumah dan terdapat foto anggota keluarga yang sudah dimakamkan di dalamnya.
Setelah puas menikmati desa Ketekesu, kami diantar menuju homestay. Di sini pula kami berpisah dengan Ibu Risma. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Risma dan keluarga yang telah menjamu kami dan mengantarkan ke beberapa destinasi wisata di Kota Palopo. Sangga Homestay juga menyiapkan jasa transportasi untuk para tamu yang menginap. Kami sempat bernegosiasi. Iya, ada juga Kalibuang Bori. Iya. Jadi kita ke apa namanya? Kita karena waktunya agak mepet, kayaknya cari yang ini aja. Setelah harga disepakati, kami segera diantar menuju destinasi. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Mereka masuk Manado. Ya. Masuk Manado, mereka pelan-pelan dari sana masuk Toraja. Makanya related ke rumah adat Toraja. Mengapa rumah adat Toraja kayak begini? Bukan ini. Selalu menghadap ke utara karena nenek moyang kami masuk dari Manado. Jadi nanti kita lihat, sudah lihat di KTKS ya? Sudah. Perhatikan ya, selalu menghadap utara selatan. Iya. Itu karena menurut teori emigrasi, itu karena nenek moyang kami dari mereka Cina, Indochina, Laos, Filipina, Thailand masuk dari utara. Nah, untuk memperingati kedatangan nenek moyang kami gelombang pertama 4.000 tahun yang lalu itu dibuatlah ini selalu menghadap ke utara. Ya, itu filosofinya. Ya. Menurut teori emigrasi. Tapi di Toraja ini selalu ada dua versi. Menurut antropologi emigrasi dan menurut mitologi. That I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody is right. Setiba di objek wisata Goa Londa, pengunjung disambut pemandu wisata dengan membawa lampu petromak yang siap mengantarkan pengunjung ke dalam goa. Mungkin mau foto di sini? Bisa foto di sini. Oh, iya. Londa adalah goa yang terbentuk oleh alam sejak ratusan tahun silam. Goa ini dijadikan kuburan oleh masyarakat setempat. Di depan Goa Londa terdapat banyak sekali tahu-tahu atau patung yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal. Secara tradisi Toraja, sebelum jenazah dibuat patung, keluarga yang berduka harus melakukan ritual pemotongan kerbau sebanyak 24 ekor. Pemandangan peti-peti jenazah atau erong di dinding bukit pun begitu menarik perhatian. Peti tersebut disokong dengan kayu khusus agar tidak jatuh. Erong merupakan peti mati dari para bangsawan. Semakin tinggi letak petinya, maka semakin tinggi pula derajatnya. Kadang kelas menengah, dari pamukan. Ini bukan satu keluarga yang Memang satu lumpun, satu marga ya, tapi ada perbedaan status ekonomi. Oh. Jadi sini juga ada kuburannya itu ada 3 tingkatan. Jadi makin tinggi tingkatannya makin tinggi dia punya derajat. Seperti yang punya patung ini namanya tahu-tahu. Ini merupakan replika daripada bangsawan yang sudah meninggal. Tapi nggak semua bangsawan bisa buat patung kayak gini karena ada standar upacaranya. Kalau kita di sini kalau lu mau buat patung itu minimal 24 kerbau mereka potong baru bisa buat patung kayak gini. Oh, baru bisa buat patung. Ya, ini yang ukurannya. Cukup ditaruh di sana. Enggak, ada juga yang masuk ke dalam. Kalau keluarganya dalam ditaruh dalam. Kalau keluarganya depan ditaruh depan. Oh, iya. Hati-hati batunya. Iya, batunya. Nanti turun lewat sini. Ini agak rendah. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Pelan-pelan aja jalannya Pak ya. Dalam semua nih. Jadi ini gua ini nggak dipahat lagi ya.
Ini guanya terbentuk dengan pinggisan dari semua, tapi itu dibuat tahun yang lalu ya. Terus ini kan batunya batu kapur, makanya banyak instalasi cinta data kalau musim hujan ya. Iya. Dan di sini kita lihat ini keunikannya di atas ini kan rata kayak dicor, Ya, kayak dicor ini di atas, Pak ya. Asli semua kan. Nah itu di belakang itu satu kelompok ini satu keluarga semua, ini juga di atas satu kelompok satu keluarga. Oh, jadi di atas itu ini ada mayatnya. Ada semua peti-peti itu ada di sini semua. Jadi satu kelompok satu keluarga, satu kelompok satu keluarga itu sudah mudah daripada yang hati-hati kepala kita jokokin. Hati-hati ya kepalanya. Ah ini satu kelompok ini satu keluarga lagi nih. Mana, Pak? Ini semua. Ini ada tengkoraknya itu, udah rusak petinya. Kira-kira 35 tahun yang lalu petinya udah hancur. Nah itu kelihatan tengkorak itu masih ada ikat kepalanya itu. Oh, ini ya. Ini ada kasur-kasurnya. Ya itu kita lihat itu ada barang-barang mereka semua tuh. Jadi orang tua aja kalau mereka meninggal mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka. Ada bajunya. Makanya situ ada pakaian, sarung. Ini kan orang biasa ya. Ya. Kalau bangsawannya di atas semua. Kenapa? Karena bangsawan itu kalau mereka meninggal itu kadang-kadang dikuburkan dengan perhiasan mereka seperti emas, perak. Jadi supaya nggak ada ngambil, makanya kuburannya di atas sesuai dengan tingkatannya dalam keluarga. Terus kenapa orang Toraja itu kalau mereka meninggal mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka? Ini karena dulu kan kepercayaannya masih animisme namanya Alutodolo ya. Itu mereka masih punya prinsip bahwa katanya kalau mereka meninggal, mereka punya arwah itu hanya pindah ke alam kedua. Alam kedua itu tidak hanya bagi orang Toraja namanya Puya. Dan itu katanya di Puya itu arwahnya mereka akan pakai kembali. Dia punya barang-barang yang dikubur sama-sama dengan emaknya tadi. Jadi hampir mirip dengan reinkarnasi ya. Yang warna putih itu ya. 2024 ya. Nah, kalau yang dua tengkorak di bawah sana itu yang satu laki-laki satu perempuan. Dulunya mereka mau menikah tapi karena orang tua mereka nggak merestui, terus mereka bunuh diri, mereka gantung diri karena mereka masih sepupu satu kali. Jadi mereka masih ada anggap saudara kandung, nggak ada restu, mereka nekat, mereka gantung diri. Inilah dia punya tengkorak mereka, jadi mirip dengan ceritanya Romeo and Juliet ya. Oh. Dan ini dulu mereka satu peti dulu dua orang, cuma petinya udah hancur kan udah lama. Kan ini kejadiannya tahun 1972, jadi kurang lebih 53 tahun yang lalu. Iya. Jadi kita balik sekarang, Pak. Ya. Ya, ini konkret ini tidak ada orang tulis tidak selalu datang sini. Tidak kayak ini. Situs pemakaman purba dari leluhur suku Toraja ini terbuat dari batu berpahat dan diberi nama Batu Lemo. Ada yang menarik ini terkait dengan perempuan. Orang Toraja kalau pergi mengubur perempuan tidak boleh ikut. Boleh ikut tapi jarak jauh. Ya let's say hanya di sini. Di sini saja. Kalau perempuan coba-coba masuk di hari penguburan, kalau sudah merit begini, maaf saja tidak akan pernah punya anak. Kalau masih single begini, dia tidak akan pernah menikah. Jadi perempuan tidak pernah masuk dalam. Makanya ini pintu kayak kecil-kecil begini. Ini bukan tidak disengaja, ini disengaja. Supaya? Artinya secara simbolis ini private. Hanya keluarga-keluarga, misalnya kita saudara, kita punya nenek. Hanya kita berdua yang saudara sepupu-sepupu satu kali kita yang jangan masuk yang sudah keluarga-keluarga aja di sini saja menonton. Makanya kecil, artinya private. Tidak, apalagi perempuan, wah tidak bisa sekali, dilarang keras. Kuburan ini melekat pada dinding tebing yang tinggi dan terdapat banyak lubang dan patung. Nama Batu Lemo sendiri berasal dari sebuah batu yang berukuran besar dan berbentuk seperti jeruk yang berada di salah satu goa. Tanggal 23 bulan 9. Ini Saleko tadi, yang kerbau putih tadi. Ini roh. Jadi dia mengendarai Saleko ke paradise. Ke roh. Di kalangan orang Toraja, ada namanya Puya, second paradise. Kalau di Katolik namanya limbo. Limbu. Katolik ya limbu. Jadi mereka transit di sana sebelum ketemu dengan Tuhan. Jadi mereka itu kayak hidup di dunia di second paradise itu. Mungkin langit ke-7 semacam itu kalau di Alkitab sini. Di gerbang Puya itu
ada angel of death, jadi semacam malaikat menunggu di situ. Ya, namanya pengelondong langit. Pengelondong langit. Kalau roh datang, dia tanya, posisi Anda bangsawan, Pak. Bangsawan. Kerbau berapa? 1, 2. Tidak cukup 24. I'm sorry, kau tidak bisa masuk. Kau tunggu di gerbang. Makanya di Toraja itu, misalnya bapaknya meninggal, dia cuma potong 20. Nanti ibunya meninggal mungkin 5 tahun kemudian, dia potong 24 tambah 5. Karena untuk mengamankan, karena harus dikirim api ke sana ini yang bapaknya yang duluan ini. Iya, karena dia tertahan di gerbang. Iya. Diikatlah kain merah di kaki yang 5 itu. Jadi kalau kita yang dikirim ini berarti tidak cukup dulu ini dikirim lah, baru bisa lolos masuk ke surga. Iya. Kalau karena ini kan matanya putih jadi kayak senter, kayak waktu kalian masuk gua tadi kayak senter. Jadi kayak senter ke Puya. Jadi dia cuma butuh 5 menit. Kalau tanpa ini berat perjalanan. berat perjalanan ke Second Paradise itu. Objek wisata religi patung Yesus Buntu Borake menjadi salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Tanah Toraja. Lokasi patung Yesus Buntu Borake ini berada di wilayah Kelurahan Buntu Borake, Kecamatan Makale. Dari kejauhan, patung Yesus Buntu Borake terlihat dengan jelas dan megah. Tangannya yang terbuka lebar dan wajahnya yang teduh tampak seperti tengah memberkati Tanah Toraja. Patung ini begitu istimewa karena dibangun di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Patung ini menjadi daya tarik utama wisata religi di Toraja. Mau keluar makan hujan-hujan saya antar, saya jemput. Kita jalan-jalan malam di kota Rantepao. Rantepao itu adalah ibu kota dari Toraja Utara. Ini suasana malamnya. Toraja tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga destinasi yang menawarkan sejumlah panorama alam yang luar biasa indah. Negeri di atas awan merupakan salah satu destinasi wisata alam andalan di Tanah Toraja. Di tempat ini, jika cuaca sedang bersahabat, wisatawan dapat menyaksikan hamparan golongan awan putih di depan mata. Sayangnya, ketika kami berkunjung, kabut cukup tebal, sehingga hamparan awan tidak kami jumpai.
Negeri di atas awan berada pada ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata ini berlokasi di Perkampungan Lolai, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Adalah sebuah kompleks megalitik yang terletak di Toraja Utara. Tempat ini dikenal sebagai situs pemakaman adat Rambu Solo untuk bangsawan Toraja. Tempat ini mirip dengan Stonehenge di Inggris. Kalimbuangbori memiliki puluhan menhir yang didirikan untuk menghormati orang yang meninggal, terutama mereka yang memiliki status sosial tinggi. Tuntas berwisata di Kalimbuangbori, kami pun mengakhiri wisata di Tanah Toraja. 2 hari yang begitu bermakna. Banyak cerita dan pengalaman baru yang kami dapatkan mengenai sejarah, serta keunikan tradisi serta budaya masyarakat Toraja yang kaya akan nilai budaya dan spiritual, khususnya dalam upacara pemakaman. Semoga di lain kesempatan kami bisa berkunjung kembali.